terdampar. Hasil sidang mengejutkan. Ijazah Jokowi terbukti palsu di depan umum. Suasana ruang sidang seketika riuh dan penuh kegemparan saat bukti utama akhirnya diperlihatkan secara gamblang ke hadapan publik. Dokumen yang selama ini jadi perdebatan panjang, kini terang-terangan dibedah dan dipajang jelas-jelas di mata semua orang. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi alasan. Ijazah yang dimiliki Jokowi itu ternyata benar-benar palsu. Fakta keras ini langsung meledak jadi berita utama, memicu kemarahan dan kekecewaan rakyat yang merasa kepercayaannya dikhianati. Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. Salah nama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100. Berarti 1.500. Tidak ada bedanya. Yang antara kekuasaan dan rakyat harus sama. Apa yang terjadi? Kan hukum bisa menyerang kepada rakyat yang belum tentu bersalah. Ini kita hanya sebagai rakyat, kita hanya ingin memimpin kita ijazah palsu, harus susah. Bapak Jokowi, jika tidak bisa menunjukkan ijazah palsu, out, lengser. Jangan menyuruh orang yang tidak bermanfaat datang ke pengadilan. Ini salah. Kami rakyat tidak mau tahu. Anda 2 tahun kuliah di UGM punya 2 gelar sarjana. Bodoh amat, mau 10 juga nggak apa-apa. Yang penting tunjukkan ijazah asli Anda. Ketika 2 minggu yang akan datang, rakyat akan menunggu Anda, Pak. Tumbang sekalian. Betul! Jokowi, kenapa nggak mau datang? Datang Jokowi. Datang. Tunjukin Jakarta. Ijazah aslinya. Bapak Jokowi, ini adalah sidang yang benar-benar menuju kepada personal Anda. Dengan begitu, status Presiden Anda harus di-cut. Anda berdiri sebagai rakyat dan sebagai warga. Tunjukkan ijazah asli Anda. Kami tunggu 2 minggu yang akan datang. Buat saya 2 minggu kelamaan. 1 minggu. Jangan terlalu jangan ijazah Anda itu adanya. Kalau nggak tumbang. Mana ijazah aslinya? Datang ijazah aslinya. Itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga nggak ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JD Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ya. Terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua Tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Prof. Dr. Tifa Salfadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan, kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan, akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, dan saya bawa. Sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan.
setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting seperti ini kan, saya hanya diberitahu temanya soal ini. Tapi kalau ini detail, bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum, karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Ijazah dikejar karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9% itu makin banyak. Dan halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, wadah informasi faktual tajam dan terpercaya. Isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan menyita perhatian publik. Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul pernyataan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menyimpan salinan dokumen ijazah tersebut. Di sisi lain, KPU DKI Jakarta serta pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM mengklaim memiliki arsip data yang lengkap. Mengapa persoalan yang terkesan sederhana ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir? Mari kita bedah bersama fakta-fakta serta dinamika kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sebuah kesempatan ulasan politik, analisis mendalam disampaikan oleh pengamat sosial politik Ubaidillah Badron. Menurut pandangannya, lamanya polemik ini bergulir mencerminkan adanya masalah serius pada efektivitas komunikasi publik. Secara prinsip, pembuktian dokumen akademis di ruang publik dapat dilakukan secara transparan untuk menyelesaikannya. Ketika transparansi penuh belum terwujud secara terbuka di hadapan publik luas, keraguan dan spekulasi di tengah masyarakat pun tak terhindarkan. Meskipun klarifikasi telah disampaikan, seperti saat penunjukan dokumen secara terbatas kepada awak media, sehingga penjelasan resmi dari kampus UGM, diskusi mengenai tata kelola administrasi dan konsistensi data identitas pejabat publik digulirkan oleh berbagai kalangan advokat dan tokoh masyarakat. Narator, sahabat fakta politik, sebelum kita mengulas ribuan respon serta pandangan netizen yang ngamuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terhangat dari kami. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari analisis cuplikan dan respon publik yang berkembang, terdapat 3 poin utama yang menyita perhatian masyarakat. Poin pertama, penegakan hukum dan transparansi. Masyarakat mendesak agar seluruh proses hukum dan pembuktian dokumen dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas tatanan bangsa. Poin kedua, pengawasan tata kelola dan aset negara.
Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi. Poin ketiga, harapan reformasi hukum dan kesejahteraan. Publik berharap adanya reformasi mendasar agar kebijakan negara benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil serta perlindungan supremasi hukum di Indonesia. Tidak kalah menarik, mari kita baca beberapa aspirasi dan komentar pilihan dari sahabat netizen di media sosial. Akun Berkah Berbagi menuliskan, doa ya Allah lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Akun Putrajaya menyuarakan bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akun Erianto dan Sri Tuti mengingatkan pentingnya kesabaran dan kebenaran dalam menghadapi situasi publik saat ini. Serta berbagai pandangan kritis lainnya dari akun berbagai seperti Bambang Sukisno dan Rojikin yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta tatanan hukum negara. Demikianlah ragam pandangan evaluasi kritis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentu tugas kita bersama sebagai warga negara adalah terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum agar Indonesia tetap berjalan di atas koridor hukum yang adil dan benar. Bagaimana pendapat Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Dari teman kita Suratman memberikan komentar, waspadalah pada Jokowi dan gerombolan-gerombolan parcok polme jageng-geng tameng tumbal korban strategis licik jahatnya JKW demi kekuasaan jiwa-jiwa PKI gaya baru. Pimpinan Jokowi PKI gajah JKW tak punya ijazah. Teman kita Ahmad Supriyadi memberikan komentar, ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja. Kalau enggak dipenjara usir saja dari Indonesia. Teman kita Endi Suratman memberikan komentar, Jokowi mau tidak mau harus 3 kali dipenjara beserta pembela-pembelanya. Teman kita Singkong Banggar Gosong memberikan komentar, menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negara ini. Teman kita Piwiwi memberikan komentar, ketahuan ijazah palsu JKW dengan Gibran, tapi nggak ditangkap, giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun. Teman kita Muhtah Guraini memberikan komentar, jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan. Teman kita Pieter Batauna memberikan komentar, mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi. Teman kita Mukibini memberikan komentar, tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh nunjukkan tidak mau. Teman kita Wardaya memberikan komentar, advokat, wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral. Teman kita Sutria Trial memberikan komentar, kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah. Jadi tanggung jawab dia sendiri yang ngutang bisa jadi. Teman kita Barok Kaputra memberikan komentar, Allahu Akbar, mantap adili Jokowi. Teman kita Waji-Waji memberikan komentar, jika Jokodok dipanggil hakim tidak datang, seret saja ke pengadilan. Teman kita Seci Utomo memberikan komentar, Andi Azwan kaget sampai giginya rampal. Teman kita Kakung Sedi memberikan komentar, melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja sudah ketahuan bahwa ijazah palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi. Teman kita Opoa 12 memberikan komentar, tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya.
Teman kita Apolonius Paman memberikan komentar selamat dan sukses untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras. Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat baik kalian. Teman kita Denny memberikan komentar kalau dah terbukti tangkap adili yang seberat-beratnya. Teman kita Titik Subiarti memberikan komentar 2 orang tidak berpisah telah mencoreng dunia pendidikan nasional. Geram saja kok nggak ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah supal tersebut. Teman kita Red Rakomole memberikan komentar, nyuruh aja Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli memberikan komentar apa yang ditunjukkan ijazahnya nggak ada bos. Teman kita Bima Pakoso memberikan komentar berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu, tinggal tunggu putusan ingkrah. Teman kita Khatib Wirdap memberikan komentar tangkap adili, terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. Kan jauhan parah, tapi pemilu pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Sifausa Nurdin memberikan komentar kasus ijazah palsu milik Jokowi. Erick Thohir harus terlibat, Prabowo atau harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Deal Sobiem memberikan komentar yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Jakub Hasibuan, Rifai Andri, Aswan, Damanik, Ade Darmawan, David Payung, Firman, tangkap dihukum seumur hidup. Teman kita Jafar Sodip memberikan komentar usut kematian Insinyur Hari Mulyono Bosco. Teman kita Sri Bujiat memberikan komentar kalau udah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Adidi Sunardin memberikan komentar Jokowi susah divonis hukum karena yang memprosesnya para parcok dan para hakim dan jaksa juga KPK, karena semuanya teman Jokowi, mereka semua telah tersandra. Teman kita Muhammad Solan memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang. Teman kita Gendong Putriwi memberikan komentar kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita Nur Wahirun memberikan komentar setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya Hari Mulyono. Teman kita Roblos memberikan komentar jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua. Yang sekolah bayar mahal sulit kerja, yang gak punya ijazah membohongin rakyat, ngabisin duit negara, naudik nalik. Teman kita Mampiara memberikan komentar Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Masula Amin memberikan komentar saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa, terutama anggota DPR, karena selama kasus ijazah Jokowi anggota DPR nggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Hotmawati Panggabean memberikan komentar mantul halak kita maju harus terus kalian yotop supaya maju negeri ini. Jadi tamat sudah atau sampai di sini Jokowi dan Gibran. Teman kita Dudut Kresno memberikan komentar sehat selalu Bang Mikhail, Pak Janes dan kawan-kawan pejuang. Teman kita Virginia Maria memberikan komentar kebenaran tetap harus ditegakkan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu. Teman kita Dedi Sucipto memberikan komentar wahai buat para penegak keadilan, jaksa di RI, kalau memang salah ya salah, jangan kalau yang salah dah bohongi seluruh dunia dengan diduitin terus ditutupi masalahnya. Teman kita Usman Daud memberikan komentar kalau kebohongan ditoleransi, kekacaulah hukum kita, maju terus bang sampai tuntas. Teman kita Mungkis Raga memberikan komentar kalau di atas memberi contoh kejahatan, maka tentu yang di bawah pasti mencontohinya, maka tentu akan hancur binasa semua. Teman kita Suwito memberikan komentar keadilan harus ditegakkan. Teman kita Suwarsinur memberikan komentar alhamdulillah suruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan
Jangan lupa kita kawal terus demokrasi negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.